Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana hari ini? Sehat? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu semangat. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Tentunya siap dong. Pembelajaran kali ini akan ditemani oleh saya, Kak Dia Ulhaq. Oke? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah. Masih ingat apa itu kalimat thayyibah? Pasti ingat. Ya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik dan sangat dianjurkan untuk mengucapkannya. Kita akan mempelajari salah satu kalimat thayyibah, yakni kalimat istighfar. Saya yakin kalian semua sudah pernah mendengar dan mengucapkan kalimat istighfar. Karena sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari mengucapkan kalimat istighfar. Jadi, setelah pembelajaran ini, saya harapkan kalian semua dapat menyebutkan kalimat istighfar dengan benar beserta artinya. Yang kedua, dapat menyebutkan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana tata cara memohon ampunan atau minta maaf yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran kali ini. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Iya benar, anak kecil itu sedang berdoa dan beristighfar kepada Allah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita akan mempelajari apa itu istighfar, kapan waktu yang tepat untuk beristighfar, dan bagaimana cara memohon ampun atau maaf yang benar. Selanjutnya, istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan atau dosa yang telah dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang taat. Kalimat istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Selanjutnya, dalil mengucapkan kalimat istighfar terdapat dalam surah Nuh ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang berarti, maka aku katakan pada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Selanjutnya, kapan kita mengucapkan kalimat istighfar? Kalimat istighfar diucapkan ketika umat Islam melakukan kesalahan dan dosa, tanpa mengenal waktu, tempat, atau keadaan. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat istighfar merupakan bentuk taubat dari seseorang. Membaca istighfar itu sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya, dilakukan setelah bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Begitu pula ketika bersalah kepada orang lain. Yang baik itu segera meminta maaf kepada orang tersebut. Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu harus meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meminta maaf? Selanjutnya,
Bagaimana cara untuk memohon maaf ketika bersalah atau berdosa? Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila satu, bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalimat istighfar harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita diiringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah dan berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi, dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Sedangkan kepada sesama, di samping membaca istighfar, kita juga harus bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Sudah kan? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun. Kesimpulannya, kalimat thayyibah merupakan kalimat-kalimat yang baik dan kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Salah satunya yakni kalimat istighfar. Kalimat istighfar yakni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Dengan kata lain, ucapan kalimat istighfar merupakan bentuk taubat dari seseorang. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kak Diaul Haq undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.